Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Miftahul Jannah. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu lagi di podcast kali ini. Dan seperti biasa kita akan sharing ya sama teman-teman. Aku mau sharing sama teman-teman, sharing tentang apapun itu ya. Tapi kali ini aku mau sedikit cerita ya. Tadi itu aku bangun jam 11 lewat beberapa menit ya gitu. Pokoknya jam 11 lewat 10 menit kalau gak salah, tuh malam-malam kan ya. Lah, ini pertanyaannya, kenapa bangunnya jam segitu? Nah, jadi sebenarnya tadi aku habis sholat isya. Habis isya itu aku ketiduran. Entah kenapa itu karena aku ngantuk banget. Karena kan seharian penuh, hari ini full aku ada kegiatan. Dan ternyata aku ketiduran kan. Tapi aku punya niat, aku pengen bangun jam sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Dan ternyata bukan jam segitu bangunnya. Tapi malah dimajuin oleh Allah, jadi bangunnya jam 11 lewat 10 menit. Dan Masya Allah, aku kira tuh udah jam berapa gitu kan, jam 2 atau jam 3, ternyata jam 11 lewat. Tapi gak apa-apa, akhirnya ya aku bangun, walaupun memang gak sesuai dengan apa yang aku inginkan, dan itu memang rencana Allah. Nah, jadi sebenarnya aku punya kegiatan dan aku gak bakal kasih tahu ya kegiatannya apa, tapi di waktu malam hari ini kita benar-benar harus dekat sama Allah gitu kan. Setidaknya kita punya waktu ya dekat sama Allah. Dan karena gimana ya, karena kalau kita hanya bisa mengendalikan diri kita dalam hidup kita, karena kalau kita selalu mementingkan diri kita tapi kita tidak mementingkan apapun itu, misalnya ibadah dan sebagainya, ya kita nggak tahu kan ke depannya hidup kita seperti apa. Dan ternyata nih, aku mau kasih tahu sama teman-teman, aku nge-record podcast itu malam sekitar jam setengah 2. Jadi dari jam 11 lewat sampai jam setengah 2 ada waktu lumayan lama ya kalau menurut aku. Jadi aku juga sambil baca-baca ya kan, baca-baca ya di media sosial sih gitu. Aku baca-baca tulisan sambil baca-baca, kemudian aku ya sambil merenung juga bahwa selama ini ya Allah, kita hidup, Allah sudah mencukupkan kita kenikmatan kesehatan, tapi kita malah melalaikannya. Itu yang harus kita pegang, harus kita muhasabah lagi. Dan sayang banget kalau semisalnya kita ngerasa bahwa apa yang kita udah jalanin itu kayak sia-sia. Mungkin kita pernah berpikir bahwa kenapa sih hari ini hidup tuh nggak baik-baik, kenapa sih hari ini aku nggak bisa melakukan sesuatu yang aku inginkan, tapi justru yang tidak aku inginkan ya terjadi. Atau mungkin kita punya rencana, ternyata rencana kita tuh nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tetapi beda rencananya. Mungkin itu cara Allah agar kita tidak pernah menduakan Allah dalam hidup kita. Bahkan gini, mungkin kita merasa bahwa kita punya keinginan atau bahkan kita punya rencana, bisa jadi rencana itu gak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Bisa jadi juga kita misalnya ya mencintai orang itu dalam hati, bukan dalam hati, dalam diam, gak pernah ngungkapinnya, gak pernah bertemu juga. Jadi kayak gimana gitu kan, kayak
pikiran, di hati tuh pengen bisa bersama dia, tapi kita nggak tahu kapan dan di mana kita bisa bersama. Cuman kita terlalu menggebu-gebu. Kalau misalnya kita terlalu menggebu-gebu, bisa jadi Allah akan memalingkan kita kepada orang tersebut. Karena kan Allah itu sangat mudah membolak-balikan hati manusia. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk merubah manusia. Iya, begitulah hidup. Kadang apa yang udah direncanakan gak sesuai. Dan kadang pula yang tidak kita inginkan ternyata itu adalah hal yang baik dari Allah. Karena sebaik-baik perencana adalah rencana Allah, bukan rencana kita. Tapi kita boleh banget punya jadwal, ya kan, punya schedule, mau merencanakan sesuatu kegiatan ataupun hal apapun yang bersifat positif, itu boleh-boleh aja. Tapi semuanya serahkan sama Allah, ya. Gimana nantinya jadwal kita baik atau enggak, terus Allah bakal merubahnya atau tidak, itu bukan ranah kita tapi ranah Allah. Dan sebaiknya memang seperti itu. Jangan sampai kita kayak berburuk sangka sama Allah. Kita harusnya berbaik sangka kepada Allah. Kita harusnya sebagai hamba harus taat, yakin bahwa Allah punya rencana dengan apa yang kita inginkan. Sekalipun kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, oleh orang yang kita cintai, tapi kita ngerasa sedih, kecewa, putus asa, frustasi, sama aja kita tidak menerima kado dari Allah. Atau contoh lain, kita ngeluh dengan penyakit yang kita rasakan saat ini. Kita merasa, kenapa sih penyakit ini datang? Sampai kita gak bersyukur, kita gak mau menerima semua ini. Nauzubillah ya teman-teman. Sekarang harus dirubah. Kita harus bersyukur diberikan penyakit. Kenapa? Karena penyakit itu adalah sebagai penggugur dosa. Kalau kita terus mengeluh, itu tandanya kita gak bisa menerima, kita gak bisa bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu derajatnya lebih tinggi dan tingkat ketakwaannya pun lebih tinggi daripada orang yang tidak bersyukur. Mau sebanyak apapun penyakit kita, atau sedikit apapun penyakit kita, atau separah apapun kita penyakitnya, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, karena ini untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi sebagai penggugur dosa, dan kita harus menerima kode dari Allah. Apapun yang udah terjadi itu kode dari Allah. Atau kita tertimpa musibah, itu sudah kode dari Allah. Kita gak bisa merubahnya teman-teman. Tapi kalau kita bersyukur, itu akan menjadikan kita pahala yang besar. Tapi kalau kita gak bersyukur, itu akan menjadikan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bersyukur juga gak bisa dari lisan aja ya. Dari lisan aku bersyukur dengan penyakit ini, tapi ternyata dalam hatinya, na'udzubillah ya Allah, kita mengeluh, kita nggak menerima. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Mau sebanyak apapun masalah kita juga, penyakit, kemudian keadaan ekonomi, semuanya ya itu memang udah menjadi kode dari Allah. Harus bersabar. Kenapa sih kita harus bersabar? Kenapa manusia harus bersabar? Kenapa? Karena sabar itu akan menolong segalanya, menolong segala kehidupan kita, teman-teman. Nah, jadi mungkin ini sebagai pengingat diri kita, khususnya untuk diri aku pribadi, untuk lebih bersyukur lagi. Karena jarang banget orang yang bersyukur, sedikit banget ya. Sedikit orang yang bisa bersyukur, tapi banyak banget orang yang tidak bersyukur.
Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengar podcast ini. Sampai bertemu di podcast aku selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya di subscribe agar kamu bisa mendengar podcast dan video-video aku lainnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan itu datangnya dari aku pribadi, dan jika ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.